عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Al-Hudur Al-Kiram yang saya muliakan, para tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhsan Yunus, para pimpinan Ma'had Pondok Pesantren Hikmatus Syarif Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang saya hormati dan kita doakan, mudah-mudahan beliau-beliau para pimpinan, para asatidz dan ustadzat kita di pondok pesantren ini diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tamu undangan, bil khusus para pejabat pemerintah daerah, khususnya dari perangkat Kabupaten Lombok Barat yang hadir. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi semuanya saya hormati. Para pengurus organisasi NWDI yang saya banggakan dan yang saya cintai dan saya doakan, dan juga selalu didoakan oleh para orang tuanya masing-masing, yaitu para santri dan santriwati, khirrijin wa khirrijat, para mutakharrijin dan mutakharrijat. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan fikiran kalian ananda semua mutakharrijin mutakharrijat. Apa yang sudah ada pada diri kalian, ilmu-ilmu yang telah sampai itu menjadi ilmu yang barokah, dan apa yang belum sampai kepada kalian, yang insya Allah pada masa-masa yang akan datang kalian pelajari, juga insya Allah akan sampai kepada kalian dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang barokah. Para orang tua dan wali santri yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, masih dalam suasana Idul Fitr, saya menyampaikan minal aidin al faizin al maqbulin kepada kita semua. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita, bil khusus pada bulan suci Ramadan yang lalu, kafaratan lidhunubina wa satran li'uyubina wa sababan lidukhulil jannah birahmatillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di aula yang indah dan dalam suasana yang penuh berkah ini, saya mengajak kita semua yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesyukuran karena pada hari ini kita bersama dapat hadir di aula Syekh Zahid Syarif Al-Maghfurlah, yaitu guru kita, murid dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, guru dari kalian semua ananda, guru dari bukan hanya warga pondok pesantren, tapi juga bahkan guru bagi para tulab ma'had yang ada di Pancor, guru bagi masyarakat yang ada di Salut dan bahkan di daerah-daerah yang lain. Guru kita yang kita cintai, yang nama beliau kita abadikan menjadi nama dari aula yang insya Allah berkah ini. Ini bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, sekalian, hal yang pertama yang ingin tiang sampaikan, mari kita bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Alhamdulillahi
bahwa tidak boleh kita melupakan jasa dari siapapun yang sudah memberi kebaikan kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu adab yang diajarkan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan yang pantas bagi suatu perbuatan baik kecuali balasan berupa perbuatan baik pula. Dan dalam ayat ini perbuatan baik itu disebut oleh Allah dengan al-ihsan. Wa ma adraka mal ihsan. Kalau kita belajar tafsir, belajar bahasa Arab, ngaji, nah ini anak-anak ini pasti sudah ngaji. Kita belajar bahwa al-ihsan itu artinya fi'lul khairi ala ablagi wajhin, yaitu mengerjakan sesuatu kebaikan dalam bentuk yang terbaik. Jadi siaran al-ihsan itu bukan sekedar bagus bentuknya saja, tapi juga caranya, niatnya, prosesnya, dan hasilnya. Itu ihsan. Maka saya mengajak Ananda semua dan kita semua sebagai keluarga besar dari Hikmatus Syarif, mari kita ingat jasa beliau Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zahid Syarif dengan cara yang terbaik. Tidak hanya sekedar nginget arana doa, atau misalnya muntah berdua bija tak aranang bijanta marah seperti nama beliau. Ada anak laki misalnya kita namakan Muhammad Zahid Syarif. Tidak hanya itu, tapi mari kita mengingat beliau dengan cara yang terbaik. Mari kita ingat beliau dengan perbuatan yang paling cocok dengan mengingat beliau itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Karena kebaikan yang beliau telah berikan kepada kita itu adalah kebaikan yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Ta'limul ilm, mengajar, mendidik. Alhamdulillah. Maka Ananda semua dan kita semua, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita mengingat beliau dan membalas dengan cara yang terbaik. Muntabau, ya. Apa cara yang terbaik nih? Muntabau beketawan li al-maghfurlah Tuan Guru Zahid. Muntabau beketawan nih, lakukan itu bau. Ya. Muntabau beketawan, Tuan Guru, gurun tiang, apa sih paling dekangen? Si doarisang li ita selapuk. Apa sih paling dekangen, si paling disayang? Yang yakin jawabannya adalah Pondok Hikmatus Syarif. Tentu harus kira-kira. Tentu bapak-bapak, kalau kita tanya beliau, apa yang paling dikangen oleh beliau? Apa yang jadi pengadek-adeknya? Yang merupakan warisannya yang paling berharga, yang dari situ beliau juga berharap mendapatkan syafaat. Beliau berharap mendapatkan amal jariah. Beliau berharap mendapatkan kiriman pahala. Ini Pondok Hikmatus Syarif. Maka cara kita berterima kasih kepada beliau adalah dengan merawat dan mengembangkan pondok pesantren ini. Sanggup Ananda semua? Sanggup terus mengembangkan Hikmatus Syarif? Mudah-mudahan dengan demikian kita semua, Ananda dan semua yang menjadi murid beliau, menjadi murid-murid yang aufia. Makna dari aufia itu adalah bisa membalas, bisa memenuhi harapan dari gurunya. Karena itu saya berharap Ananda semua yang sudah selesai teruskan pelajaran kalian,
teruskan menuntut ilmu, karena al-maghfurullah itu cinta ilmu. Kan man tasyabbaha biqaumin, ya, tasyabbuh di situ bukan urusan baju sebenarnya yang paling utama. Tetapi tasyabbuh di situ adalah akhlak. Tasyabbuh itu adalah sifat. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Kalau kita mencoba untuk mengikuti sifat ulama, mudah-mudahan kita akan dibangkitkan bersama ulama. Kalau kita belajar akhlak para ulama, orang-orang saleh, maka mudah-mudahan kita satu kelompok bersama mereka. Al-Maghfurullah itu sangat cinta ilmu. Sangat cinta ilmu. Bagaimana dulu beliau ceritanya ketika belajar di Mekah, paling tekun. Dia nebek kedek-kedek, mutolaah sudah dia, mutolaah terus baca kita, terus cinta pada ilmu. Kalau kita mencintai beliau, cintailah apa yang dia cintai. Nih anak anda semua, tanamkan rasa cinta ini. Itu cara kita berterima kasih. Itu cara kita untuk menjadi murid-murid yang berbakti. Bukan dengan ucapan lisan saja, tapi nyata dengan apa yang kita lakukan. Menyambung dengan beliau. Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Untuk ingatlah jasa beliau dan sambunglah diri kalian kepada beliau dengan cara diantaranya meneruskan perjuangan beliau dengan sebaik-baiknya. Ini akhlak Islam yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita tidak boleh melepaskan jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Bacakan dia doa, istighfarkan. Kan di dalam surah Al-Hasyr, ya. Ada yang hafal surah Al-Hasyr di sini? Ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana. Coba baca, sambung. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana. Atau ayat setelahnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Terus sambung. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ini pelajaran dalam surah Al-Hasyr. Ya, Anda yang sudah hafal itu coba dilihat maknanya. Ini pelajaran tentang kita, bagaimana kita mengingat jasa orang yang telah mendahului kita. Di antaranya dengan di dalam ayat ini diajarkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, dan mereka yang datang setelah orang-orang Ansor, yaitu generasi yang datang setelah mereka. Karena mereka tahu bahwa orang-orang Al-Ansor itu adalah orang-orang yang sangat berjasa, menjadi pelopor yang menerima dakwah Islam, yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyediakan tempat tinggal di kota Madinah. Maka generasi yang datang setelah itu, mereka tidak pernah lupa mendoakan, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Itu adab. Karena itulah ijma' para ulama, sebagaimana banyak disebut di dalam kitab-kitab, bahwa membaca suratul Fatihah, bahwa membaca doa, bahwa mengistighfarkan orang yang sudah meninggal, bahwa bersedekah dengan niat pahalanya untuk orang yang meninggal, itu sampai. Kenapa? Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, karena itulah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang pokna menarak dengan ninggal, iqra'u
ala mautakum Yasin. Bacaan Yasin. Bacaan Yasin. Di dalam hadis yang lain, bacakan khawatim suratil Baqarah. Lek kubur atau lek balina dengan si ninggal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai akhir. Itu akhir suratul Baqarah. Nabi ajarkan untuk kita membacakan orang yang meninggal itu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk doa. Kalau ada keluarga, anak misalnya punya rezeki yang banyak, kemudian orang tuanya sudah meninggal, sugulang kepengnya, kasih anak yatim, niatang pahalana untuk dengan Tuhan. Itu adab dalam Islam, menyambung dengan generasi sebelum kita. Itu sebabnya coba lihat di dalam Fatihah hizib, ya, kan diajarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi wa anbiya wal mursalin li sahibil hizbi maulana abil madaris wal masajid. Itu adab. Karena itu ananda sekalian, ya, dan bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, kita di dalam Islam ini tidak hanya diajarkan halal haram. Arak pegawaian si halal lagu tidak pantas. Dalam Islam tidak hanya diajarkan kita boleh dan tidak boleh, tapi yang pantas dan tidak pantas. Kalau ada misalnya anak atau murid misalnya sudah jadi alim, terus kemudian dia tidak mendoakan gurunya, dia berdosa, tapi suul adab dia. Tidak pantas. Karena ilmu yang sampai kepada dia ndek ilmu si ngompol-ngompol sulun-sulun tama le otak nandek lagu arak guru si ngajaria. Maka wasilah kebaikan itu sesungguhnya adalah kebaikan itu sendiri. Maka ananda semua dan bapak-bapak ibu saudara sekalian, jangan melupakan jasa-jasa dari guru kita, nggih. Nah, kita doakan, kita teruskan perjuangannya. Kita doakan, kita teruskan perjuangan. Hal yang kedua yang ingin tiang sampaikan, alhamdulillah wa syukurillah. Di depan tiang, ini ada bangunan yang indah. Di belakang si Deno, bagus bangunannya, bagus atau enggak? Pada marak bangunan silai atau lebih salah? Sama atau lebih bagus? Alhamdulillah. Dulu pada 2018 ada gempa. Banyak rumah-rumah itu hancur. Sekolah-sekolah juga retak. Bahkan ada yang hancur sampai dasarnya hancur. Termasuk pondok pesantren kita di sini juga terdampak, kena oleh gempa yang panjang sekali. Gempa itu tidak sejauh duduk datang terus. Tapi alhamdulillah hari ini kita saksikan bangunan yang ada, alhamdulillah itu lebih indah fisiknya dibandingkan dengan bangunan sebelumnya. Alhamdulillah. Ndek masalah dari mana jalan sampai kebaikan itu kepada kita. Karena al-asbab muta'addidah wa mutanawwi'ah. Sebab dalam kehidupan dunia ini luwek lalu. Terserah Allah yang memilih mana jalan untuk sampai kebaikan itu kepada kita. Yang di depan ini sampai kebaikan adalah berkat kedermawanan dari sekelompok orang. Orang-orang yang ingin supaya pendidikan di tempat ini tetap berjalan. Orang-orang yang ingin membagi rezekinya, ingin untuk memajukan pendidikan.
Maka jadilah bangunan ini. Ada 1001 sebab. Jangan kita terpaku pada sebabnya, tapi kita kembali kepada alhamdulillah. Inilah takdir dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang ingin Tiang ajak bapak-bapak, ibu dan ananda semua untuk merenungkannya? Selain bahwa kita syukur, oh jari bangunan ini bagus, solah, kokoh, kuat, mudah-mudahan selama-lamanya. Selain dari mensyukuri, Tiang ingin kita semua mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa pondok pesantren kita ini. Apa pelajarannya? Bahwa boleh saja, bisa saja yang namanya bangunan itu hancur dengan satu dan lain sebab. Entah karena usia bangunannya sudah tua, reot, plok, jatuh. Entah karena fondasinya mungkin kurang bagus sehingga akhirnya beberapa tahun kemudian retak dan kemudian rusak. Atau mungkin ada bencana seperti yang menimpa kita di Lombok beberapa tahun yang lalu, gempa bumi, rusak. Boleh saja bangunan fisik itu hancur, rusak, tapi selama ada nilai-nilai perjuangan yang masih ada dalam diri kita, maka insya Allah perjuangan itu bisa kita teruskan. Alhamdulillah. Ini bangunan bisa berdiri bukan semata karena ada orang memberikan sumbangan, tidak, tapi karena di sini ada nilai, ada semangat juang, ada kekompakan, ada kegotong royongan, ada yakin, sabar, ikhlas, istiqomah yang masih terjaga. Maka alhamdulillah bisa kita bangun kembali. Dan itulah yang ananda semua, bapak-bapak, ibu, itulah yang paling mahal. Itulah yang paling mahal. Bangunan itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Tapi nilai-nilai perjuangan itu harus tetap kokoh dalam diri kita. Ini yang ingin saya ajak bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, ya. Termasuk kita di NTB. NTB ini kan pernah dapat musibah besar, ya. Pondok ini tidak lepas dari itu. Tapi alhamdulillah sekarang mulai terjadi pembangunan kembali, mulai seolah malik. Kenapa? Karena masih ada kekompakan dalam hati kita sebagai warga Nusa Tenggara. Nah, karena itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, menjaga bangunan ini penting. Tapi yang lebih penting, yang harus diperhatikan, yang harus dipedulikan, yang menjadi pokok dari yang pokok adalah menjaga semangat perjuangan itu. Jaga apa sih bagus si arak lehatenta. Sida misalnya wahda kompak selapuk dendek, jangan tinggalkan kekompakan itu. Jangan mengatakan, oh sudah, dulu kita memang gotong royong, tapi kan sekarang sudah beda dunia ini. Nggak usahlah kita gotong royong. Oh tidak, gotong royong itu tetap. Semangat ta'awun 'alal birri wat taqwa itu tetap. Karena itulah Allah mengekalkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semangat untuk bertolong menolong dalam kebaikan. Ini yang Tiang minta untuk dijaga oleh kita semua, nggih. Sanggup bapak-bapak ibu? Kita jaga. Untuk NWDI kita, untuk Hikmatus Syarif kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, tanamkan semangat itu. Jaga nilai-nilai yang baik. Yang ketiga dan terakhir, bapak-bapak ibu, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan apapun, termasuk situasi pandemi seperti ini, pendidikan kita harus tetap kita majukan, harus tetap berjalan.
Pendidikan dalam makna yang luas. Tidak hanya sekedar di sekolah atau di pondok pesantren, tapi di keluarga kita, di tengah masyarakat harus tetap berjalan proses pendidikan dengan menyesuaikan situasi yang ada. Jadi jangan dipertentangkan bapak-bapak ibu. Situasi yang ada ini di mana ada kewajiban kita untuk menjaga protokol kesehatan, jangan dipertentangkan dengan takdir. Aduh, yang namanya hidup mati itu takdir Allah. Pakai masker, tidak pakai masker pasti mati. Seorang muslim tidak boleh mempertentangkan antara takdir Allah dengan al-ikhtiyarul masyru', yaitu ikhtiar yang memang disyariatkan. Ikhtiar yang disyariatkan itu adalah ikhtiar dalam kebaikan, menghindarkan diri dari penyakit, itu ikhtiar masyru'. Menyelamatkan diri dari kebinasaan, itu ikhtiar masyru'. Menempuh proses menuju tujuan yang baik dengan cara yang baik, itu ikhtiar masyru'. Jangan dipertentangkan dengan takdir Allah. Maka bapak-bapak, saudara-saudara, ini pesan saya, mari kita lihat cara Al-Maghfurullah Maulana Syekh menyikapi situasi yang berubah. Dulu nih, kalau ada yang masih ingat tahun 80-an, ketika saya masih di Pancor dulu, itu ada gerakan imunisasi. Apa gerakan imunisasi itu? Imunisasi itu caranya adalah dengan vaksinasi. Yang sekarang diributkan vaksinasi, itulah imunisasi dulu. Bedanya sekarang vaksin itu untuk COVID, dulu itu imunisasi untuk penyakit-penyakit khususnya pada bayi. Macam-macam, dulu penyakit ada BCG, ada DPT, itu diimunisasi. Bahasa kita divaksin sekarang. Siapa yang mencontohkan coba? Yang meneteskan vaksin imunisasi itu ke mulut seorang bayi itu? Yang meneteskan itu adalah Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Kenapa? Karena Al-Maghfurullah tahu persis bahwa di dalam urusan kesehatan itu kembalikan kepada ahlinya. Apa kata ahli, itulah dia yang kita ikuti. Fas'alu ahla dzikri. Al-Maghfurullah Maulana Syekh tidak jamaah membahas tadi nengadokang dirinya. Oh, aku kan tahu agama ini, perlukah imunisasi nih jemaah? Muna bayin dah sehat saya, muna mati aja mati ya. Enggak. Justru Al-Maghfurullah Maulana Syekh mengajarkan kepada kita warga NW, NWDI, diajar kepada kita semua, dicontohkan langsung oleh beliau. Diteteskan imunisasi vaksin itu, teteskan ke mulut bayi itu. Terus sekarang ada warga NW, ada jemaah NWDI bilang, dia tak perlu Siapa yang dia turut itu? Saya ini turut. Hok siara handphone. Dia neminger. Dia paham apa sih Al-Maghfurullah contohan lek sindi mana pandemi mara ini. Artinya apa? Itu pedoman. Kalau sudah memang ada arahan dari pemerintah, sudah memang keadaan memang mengharuskan kita untuk berikhtiar dengan cara itu, ikuti. Dan dia tak adokang diri terlebih cekak dengan si wah belajar. Islam itu menghargai takhassusat. Mana ahli, itulah bidangnya masing-masing. Coba nih misal sida nih Ananda, atau katakanlah misalnya kita belajar fikih, terus kita menyampaikan, oh menurut ajaran fikih itu sesuai dengan tuntunan dalam mazhab Syafi'i, kita harus tertib untuk berwudu. Jadi rukun yang ke-6 itu namanya tertib.
mampu orang dengan si bebasa misal, aduh pada doang untuk hapu apa tebaso naim tebejulu iman tebejulu kan pada doang ya pada basah ya. Tersinggung nggak kalau ada orang ngomong begitu? Tersinggung kita. Kok agama mau dimainkan? Dengan alasan kan sama saja basahnya. Mau muka duluan, mau tangan duluan, mau kepala duluan, telinga duluan kan pada basah. Mau diikuti kayak begitu? Nih saya tanya, mau diikuti kayak begitu atau kita kembali ke ulama kita? Kembali ke ulama kita. Itu yang namanya fas'alu ahla zikri. Dan itu berlaku dalam semua bidang kehidupan. Ini yang sampaikan kepada bapak-bapak saudara supaya kita paham dan mengerti. Makanya tadi saya turun, anak-anak santri jangan seperti tidak ada pandemi, harus kita berikhtiar. Ini kita berikhtiar. Allah akan membalas kita sesuai dengan ikhtiar kita. Masalah takdir itu kita tidak tahu. Itu urusan Allah, tapi ikhtiar itulah ujian kita. Maka Anda semua pahami itu. Bapak-bapak, ibu-ibu juga warga NWDI, jamaah semua ikuti protokol kesehatan itu bukan sekedar istilahnya formalitas saja tidak, tapi kesadaran. Oh ini memang seperti inilah kita diajar oleh agama. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam satu ayat. Artinya arahan-arahan yang baik untuk keselamatan kita ikuti. Sebagaimana al-maghfurlah dulu, al-maghfurlah dinulak berketuan lain. Ini apa namanya vaksin ini mbele kanan nih, perusahaan mbele belu terus. Coba prinsip Al-Quran, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukkum. Dendek tebekatoan hal-hal si nyusahang kita. No, Al-Quran prinsip. Dendek temara Bani Israel si tersebut nyembelih apa namanya? Sampi ampun bekatoan. Sampi no si ngumbe, toak atau bajang. Oh, pertengahan si ngombe warnana malik napa kata syaddadu fasyaddadallahu alaihi, karena dia bertanya hal-hal yang tidak perlu, yang bukan urusannya, tapi itu urusan para ahlinya. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan kesulitan sendiri. Coba begitu datang perintah sembelih sampi, langsung kita sampi mbembe sampi, wah sembelih selesai wah urusan. Lagu karena berketuan sembelih sampi barah julu sampai si ngombe melenda susah hangat diri nah. Padahal perintah itu mutlak, tapi dipersulit dirinya sendiri. Begitu diberitahu oh sampai si sedang-sedang si ngombe melenda warnana, coba baru siaran sampi kan ngono-ngono doang warnana. Akhirnya apa? Sampai si kuning. Wah sedikit sampai si kuning. Tuh. Jadi jangan itu, maka dalam Islam itu bukan hanya sekedar bagaimana kita belajar tentang ibadah kita, tidak, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan. Serahkan saja apa yang bukan keahlian kita itu pada ahlinya. Menurut pemerintah dengan ahli-ahlinya, dokter segala macam, kemudian sampai pada kesimpulan oh ini yang harus kita lakukan, laksanakan protokol kesehatan, pakai masker. Kan itu bukan untuk keselamatan mereka, keselamatan kita. Pakai, ikuti saja. Kan dek temati nggak masker. Memang awalnya kurang nyaman, tapi tidak apa-apalah, kita sabar. Karena situasinya seperti ini. Dulu ada beberapa daerah di Indonesia ini terkenal penduduknya itu bengkeng. Tahu dia orang bengkeng?
apa bahasa salut bengkeng, bekeh denara corona tuh ini katanya. Ternyata apa yang terjadi sekarang setelah selesai Idul Fitri ini, naik arak sih naik 1.700%, penuh rumah sakit. Nauzubillah min. Dini terbengkeng terhadap takdir Allah. Dini tersombong terhadap penyakit. Kundiku kena, hati-hati. Afa aminu makrallah. Ciri dari orang beriman, dia selalu hati-hati dan tidak pernah menyombongkan dirinya terhadap cobaan Allah. Paham bapak-bapak? Nian tahu tersombong loh terhadap hal-hal dia terbau nangani. Cukup kita ikuti protokol kesehatan, kita doa kepada Allah, selebihnya kita serahkan, tapi jangan sombong. Nah, ini hal yang ketiga yang saya sampaikan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ya. Anda dan semua tetap kita jalankan proses-proses belajar, mengajar, makmurkan pondok pesantren kita, terus kegiatan-kegiatan, tapi menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, perlindungan dunia dan akhirat. Kan begitu. Ayat 201 dari suratul Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azab. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Yang harus ada kegiatan yang lain di timur. Tiang pesan kepada Ananda semua ya, khirijat Allah yaftah alaikum, terus murojaah mutalaah ya, yang sudah hafal berapa juz terus diulangi hafalannya. Yang menghafal matan juga diulangi hafalannya. Man hafizul mutun hazal funun ya, siapa yang hafal matan dia akan mengerti ilmu-ilmu yang diharapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan doa mari kita tutup bersama-sama dengan doa ya. Kita awali dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unfa wa zakah. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tabtaghi qala wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama أرضى بالخير وانفى كل شر ربنا اغفر لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم سكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفضلها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء نهضة الوطن واحفظها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكر يا ذا الجلال والمنان وانشر اللواء نهضة الوطن واحفظها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكار وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على العاشي
وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. Baca suratul Fatihah bil khusus untuk semua ananda kita yang baru selesai. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Ta'ala, dijadikan pengetahuannya, ilmunya bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, untuk agama, bangsa dan negara. Dan yang akan berangkat ke luar negeri atau melanjutkan di manapun, semoga Allah menemani dengan perlindungannya yang maha kuat, merahmati dengan rahmatnya yang maha lapang, memberi kemudahan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.